Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 manajemen proyek yang beranggotakan saya Zahra Uli Iliyin NIM D93219113. Saya Cynthia Sukma Dewi dengan NIM D93219100. Nama saya Gadis Upaidatul Ilmi, NIM D93219076. Di sini kami akan memaparkan tentang pengertian monitoring, bagaimana jenis-jenis monitoring internal dan juga eksternal, bagaimana evaluasi pekerjaan proyek, dan juga bagaimana langkah-langkah menyusun laporan proyek. Materi pertama membahas mengenai pengertian monitoring. Monitoring merupakan sebuah proses pengumpulan dan analisis informasi atau data berdasarkan indikator yang ditetapkan dan dilakukan secara sistematis, kontinu terhadap suatu kegiatan untuk memastikan berjalannya sebuah aktivitas sesuai dengan rencana. Monitoring tentunya juga memiliki beberapa tujuan di dalamnya. Yang pertama, mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. Yang ketiga, melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek. Yang keempat, mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. Dalam sebuah monitoring. Dan yang kelima, yang pertama, menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa menyimpang dari tujuan. Berperan untuk menentukan apakah tindakan dari administrator, staf, dan semua yang terlibat telah mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemeriksaan atau auditing. Di sini monitoring berperan untuk menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu atau target telah dicapai. Yang ketiga, laporan atau accounting. Di fungsi ini, monitoring menghasilkan informasi yang membantu masyarakat sebagai implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu. Dan yang keempat, penjelasan atau explanation. Monitoring berperan untuk menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Jenis monitoring eksternal dan internal proyek. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan. Sedangkan monitoring eksternal adalah monitoring yang menjadi subjek adalah pihak dari luar organisasi objek yang dimonitor. Teori tersebut menjelaskan bahwa monitoring itu sangat penting dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. Monitoring yang dilakukan oleh pihak internal dapat menjadi kendali terhadap berjalannya program dan kekurangan apa saja yang ditemukan. Di sisi lain, monitoring eksternal adalah pihak luar yang membantu melakukan pengawasan agar program yang berjalan sesuai dengan perencanaan dan pencapaian hasil sesuai dengan tujuan. Evaluasi pekerjaan proyek. Beberapa hal yang dapat menyebabkan ketidakberhasilan proyek. Maka hal-hal yang perlu diketahui antara lain, yang pertama, kesalahan perencanaan. Kedua, kesalahan dalam menaksir pasar. Ketiga, kesalahan dalam memperkirakan teknologi yang dipakai. Yang keempat, kesalahan dalam memperkirakan kontinuitas bahan baku. Yang kelima, kesalahan dalam memperkirakan kebutuhan tenaga kerja. Dalam pelaksanaan evaluasi proyek, maka hal-hal yang perlu diketahui antara lain, yang pertama, ruang lingkup kegiatan proyek, yang kedua, cara kegiatan proyek dilakukan, yang ketiga, evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan berhasilnya seluruh proyek, yang keempat, hasil kegiatan proyek dan biaya yang harus ditanggung untuk memperoleh hasil tersebut, yang kelima, langkah untuk mendirikan proyek beserta jadwal pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, langkah-langkah menyusun laporan proyek. Laporan proyek ada 3, yaitu laporan harian, mingguan, dan juga bulanan. Yang pertama, langkah-langkah dalam menyusun laporan kegiatan proyek harian. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pembuatan laporan. Yang ketiga, penyerahan laporan harian kepada penyedia jasa konsultasi. Yang keempat, memeriksa isi laporan harian. Selanjutnya, menyerahkan laporan harian kepada PPK.
Kemudian yaitu memeriksa isi laporan harian dan juga mengambil lembar asli laporan untuk arsip dan mengembalikan lembar salinan. Dan yang terakhir yaitu menerima lembar salinan laporan. Yang kedua, langkah-langkah dalam menyusun laporan kegiatan mingguan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu persiapan. Yang kedua, menyerahkan laporan mingguan kepada penyedia jasa konsultasi. Selanjutnya, memeriksa isi laporan mingguan. Menyerahkan laporan mingguan kepada PPK, memeriksa isi laporan mingguan, mengambil lembar asli laporan untuk arsip, mengembalikan salinan, dan juga menerima lembaran salinan laporan. Langkah-langkah yang ketiga untuk menyusun laporan kegiatan bulanan. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, membuat laporan bulanan. Yang ketiga, menyerahkan laporan bulanan kepada penyedia jasa konsultasi. Yang keempat, memeriksa isi laporan bulanan. Yang kelima, menyerahkan laporan bulanan kepada PPK penyedia jasa konsultasi. Yang keenam, memeriksa isi laporan bulanan. Yang ketujuh, mengembalikan laporan asli laporan untuk arsip. Yang kedelapan, mengembalikan lembar salinan dan juga menerima lembar salinan laporan.